Oke, selamat datang kembali teman-teman. Ini adalah video lanjutan pembahasan FZTI modul ke-10. Kali ini kita akan bahas dua soal terakhir di bagian D, yaitu gerak objek atau benda di bawah pengaruh gravitasi. Kali ini kita masuk ke soal nomor 21. Mari kita mulai dari soalnya dulu. Kita bertujuan untuk membuat sebuah wahana antariksa atau pesawat ruang angkasa (space probe) yang diluncurkan dari bumi dan meninggalkan tata surya dengan bantuan satu manuver gravitasi atau gravitational slingshot yang memanfaatkan gerakan relatif dan gravitasi dari salah satu planet yang mengorbit matahari. Artinya, kita ingin keluar dari tata surya, berarti lepas dari bumi, kemudian memanfaatkan gravitasi suatu planet untuk menambah kecepatan dan akhirnya keluar dari gravitasi matahari. Nah, jadi seperti itu apa keinginan awalnya. Kemudian di sini dalam satuan astronomi yaitu jarak rata-rata matahari bumi atau AU, seberapa jauh dari matahari planet ideal tersebut berada jika kecepatan peluncuran awal wahana antariksa harus dibuat seminimal mungkin. Nah, kecepatan peluncuran yang dimaksud adalah kecepatan wahana antariksa terhadap bumi saat mulai diluncurkan dari permukaan bumi. Ketika menyelesaikan permasalahan ini, gunakanlah asumsi sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan peluncuran diberikan secara langsung dengan waktu yang singkat saat di permukaan bumi. Jadi asumsikan seolah-olah tepat di permukaan bumi kecepatan peluncuran tersebut langsung tercapai teman-teman ya. Tanpa perlu melakukan proses percepatan dan segala macamnya. Jadi anggap saja bahwa hal tersebut bisa langsung tercapai. Memang ini kurang realistis, tapi untuk kebutuhan soal ini kita hanya ingin melihat besar kecepatan peluncuran saja. Jadi asumsikan hal tersebut bisa terjadi ya bahwa roketnya langsung bisa punya kecepatan tertentu untuk bisa langsung berangkat dari bumi ya. Kemudian dua, asumsikan orbit planet-planet semuanya berbentuk lingkaran dan semuanya juga terletak di bidang gerak yang sama. Artinya mereka semuanya dua dimensi. Berikutnya tiga, pada jarak yang cukup dekat dengan sebuah planet, nanti cukup perhitungkan gravitasi dari planet tersebut. Nah, untuk bagian tiga nanti kita coba bahas lebih detail pakai gambar ya. Kenapa jika kita sedang menganalisa pada jarak yang cukup dekat dengan sebuah planet, maka hal yang kita perlu pertimbangkan adalah gravitasi planet tersebut saja dalam analisanya dan mengabaikan gravitasi dari planet-planet lain. Terus yang keempat, pada jarak yang cukup jauh dari semua planet, cukup perhitungkan gravitasi dari matahari. Oke, berikutnya adalah apakah ada planet nyata yang berada di dekat di atau dekat dengan orbit optimal tersebut. Nah, jadi kita ditanya juga apakah ada planet nyata yang ada gitu ya dengan diberikan data astronomi sebagai berikut. Kemudian berapa kecepatan peluncuran minimal untuk planet tersebut? Nah, hitung juga kecepatan peluncurannya kalau misalkan memanfaatkan si planet yang optimal tersebut untuk menambah kecepatannya saat ingin keluar dari gravitasi tata surya ya, atau apa namanya gravitasi matahari. Nah, berikut diberikan data orbital planet-planet di tata surya. Jadi ada planet dari Merkurius sampai Neptunus dengan radius orbitnya dalam AU adalah seperti ini, di mana bumi itu menjadi acuannya satu AU. Oke. Data ini diambil dari halaman website berikut ya. Nah, jadi kita bahas dulu prosesnya. Ini mirip seperti yang sebelumnya pernah kakak bahas ya tentang lepas dari tata surya, lepas dari gravitasi suatu planet, dari matahari dan sebagainya yang ada di nomor 567 atau 678 kalau nggak salah. Antara itu, silakan dicek aja ya. Nah, jadi prosesnya adalah sebagai berikut. Pertama, wahana antariksa nanti diberi kecepatan awal VL di permukaan bumi. Kemudian dia akan mencapai kondisi lepas dari gravitasi bumi dengan kecepatan akhir relatif bumi kita sebut saja VRL. Terus tahap ketiga nanti dia mendapat kecepatan VE ini tuh orbitnya bumi ya dari gerak orbital bumi relatif matahari. Jadi kecepatan wahana kalau relatif matahari nanti akan menjadi VRL tadi yang relatif bumi ditambah kecepatan orbit bumi. Nah, ini harus searah berarti VRL-nya ini nanti harus searah dengan kecepatan orbit bumi agar apa kecepatan awal relatif mataharinya menjadi maksimum. Semaksimum mungkinnya yaitu ya searah gitu. Kemudian yang keempat, kita akan menuju orbit planet yang menjadi sasaran planet manuver. Nah, sekarang saat berada di dekat planet tersebut, nanti wahana akan memiliki komponen kecepatan radial namakan V2 dan tangensial nanti namakan V1. Terus, relatif planet, wahana nanti akan memiliki kecepatan P relatif aksen dan akan terbelokkan, serta mendapatkan tambahan kecepatan planet relatif matahari. Dan terakhir, baru kita masuk ke proses meninggalkan tata surya. Oke, itu kira-kira prosesnya. Sekarang mari kita bahas alurnya ya. Oh ya, ini kira-kira apa namanya visualnya ya. Jadi pertama,
dari bumi nih kecepatan VL tadi sampai pada jarak yang relatif jauh terhadap bumi itu kecepatannya adalah V relatif. Di mana V relatif akhirnya harus kita pilih searah dengan kecepatan orbit bumi. Oke, di sini ternyata kakak pakai simbolnya VB ya. Jadi mungkin kakak ganti sedikit keterangannya. Ini berarti bukan VE tapi pakai VB. Nah, seperti itu. Kemudian ini jaraknya relatif jauh terhadap bumi. Namun kalau misalkan kita lihat sudut pandangnya dari sudut pandang matahari, maka walaupun sudah cukup jauh dari bumi, itu masih cukup apa namanya tidak terlalu berbeda jaraknya dari keberadaan apa namanya masih di sekitar orbit bumi terhadap matahari. Jadi walaupun ini cukup jauh dari bumi ya, tapi kalau bagi matahari bumi dan si pesawat ruang angkasanya ini masih kurang lebih berada di wilayah yang sama, yaitu di sekitaran orbit bumi. Dengan jari-jari orbit bumi di sini kita namakan R besar. Ini tadi nilainya 1 AU. Nah, jadinya relatif matahari nanti kecepatan pesawat ruang angkasanya adalah V relatif ini ditambah dengan V bumi. Jadi V rel tambah V bumi dan sebut saja V0. Lalu nanti dari sini dia akan bermanuver ya menuju pesawat apa namanya planet yang akan menjadi target manuver. Jadi kita akan memanfaatkan tarikan planet ini untuk mempercepat kecepatan akhirnya dan namakanlah orbit planetnya XR. Jadi X itu faktor kelipatannya lebih dari satu dari apa namanya nih jari-jari orbit bumi terhadap matahari. Nah, nanti di dekat planet si pesawat ruang angkasanya akan punya kecepatan radial V2 dan tangensial V1. Di mana planetnya punya kecepatan orbit P planet ya, PV, kalau tulisnya PV ya VV gitu ya. Ya, semacam itu. Nah, kalau kita zoom out, maka kurang lebih visual seperti ini. Tapi ini adalah kalau kita hitung di kerangka relatif planet. Jadi kan sesuai dengan konsep gerak relatif teman-teman bahwa kecepatan pesawat ruang angkasa PRA relatif terhadap planet itu adalah kecepatan pesawat ruang angkasa relatif matahari dikurang kecepatan pesawat ruang angkasa sorry dikurangi kecepatan planet relatif matahari. Nah, ini kan berdasarkan konsep gerak relatif ya secara vektor. Jadi kecepatan pesawat ruang angkasa terhadap planet itu yang kita ambil yang di arah tangensialnya saja ya. Karena nanti uh, oh sorry ya kita ambil semuanya deh. Jadi pertama eh, kecepatan pesawat ruang angkasa terhadap matahari itu adalah V1 dan V2. Arahnya seperti pada gambar, terus dikurangi dengan vektor kecepatan pesawat terhadap matahari yaitu VV. Tapi kan ini arahnya ke bawah. Jadi kalau dikurang itu berarti kebalikannya. Jadi kita kurangi berarti karena arahnya hanya arah tangensial saja, yang dikurangi hanyalah V1. Jadinya komponen tangensialnya dari pesawat ruang angkasa itu menjadi V1 min VV, sedangkan komponen radialnya tetap V2. Nah, maka nanti relatif planet, jadi planetnya ini dalam gambar ini berarti dalam keadaan diam, makanya gambar kecepatannya kakak bikin titik-titik, menyatakan bahwa sebenarnya planetnya diam. Jadi ini relatif planet, jadinya relatif planet dia akan punya kecepatan awal itu V relatif aksen. Dan ini dalam kondisi awalnya si pesawat ruang angkasa relatif jauh terhadap planet. Nah, maka dalam konsep bahwa dia awalnya sangat jauh, jadi ini tuh sangat jauh, apa namanya relatif jauh ya jaraknya. Dan di akhir pun ini juga relatif jauh nanti jaraknya. Nah, jadi kondisi awal dan akhirnya untuk energi potensial interaksinya sama dan ingat tadi bahwa di sekitar planet kita hanya pertimbangkan gaya gravitasi dari planet tersebut, abaikan yang lainnya karena sama kayak kasus gerakan dari bumi tadi ya dari VL ke VRL, menurut matahari itu dia masih berada di sekitaran orbit bumi. Nah, sama ini juga. Jadi, walaupun kita menganalisa gerakan dari sini ke sini itu menurut matahari juga si pesawat ruang angkasanya masih ada di sekitar orbit planet. Jadi perbedaan energi potensial tidak terlalu dominan, maka bisa kita apa namanya abaikan efek perubahan gravitasi dari matahari. Jadi cukup dari planet yang terdekat saja. Nah, kemudian di sini tadi karena awalnya dia itu relatif jauh dari planetnya, tapi kemudian di akhir dia juga relatif jauh juga. Namun di keadaan akhir tersebut berarti kan gini ya, karena jarak awalnya itu sama-sama jauh, berarti ini bisa dibilang potensial interaksi gravitasinya itu sama-sama nol di awal dan akhir ya. Karena kan potensial interaksi itu ingat adalah minus GMM per jarak interaksi. Nah, kalau jarak interaksinya sangat besar, itu berarti U-nya akan menuju nol. Kalau U-nya menuju nol karena energinya itu konstan, yaitu kinetik tambah potensial, tapi potensialnya nol, maka energinya akan
sama dengan energi kinetik saja. Alias bisa dibilang kecepatannya akan sama sebelum dan awal dan akhir ya. Di awal kecepatannya adalah V relatif aksen yaitu resultan V2 dan P1 min PV. Di akhir juga sama V relatif aksen juga. Tapi kita ingin mendapatkan kecepatan tambahan yang paling maksimal. Artinya kondisinya adalah di keadaan akhir kecepatan relatif aksen mataharinya apa namanya kecepatan relatif planetnya ini itu harus memiliki arah yang sama dengan arah kecepatan orbital planet PP. Jadi di keadaan akhir Ferrel aksen dan PP harus searah. Sehingga relatif matahari nanti kecepatannya menjadi Ferrel aksen ditambah PP. Nah, ini artinya kita mendapatkan tambahan kecepatan yang paling maksimum. Seperti itu. Baru proses berikutnya tinggal dengan kecepatan VS ini lepas dari gravitasi matahari dengan jarak awal ada di sekitar orbit planet yang XR tadi. Kurang lebih seperti itu. Oke, mari kita bahas. Pertama, proses satu kedua dulu yaitu lepas dari gravitasi bumi ya. Nah, lepas dari gravitasi bumi, dari planet, kalau menurut planet lain itu tidak terlalu berbeda banget jauh jaraknya ya. Jadi, misalkan pun dari sini ke sini gitu, tadi sudah kakak bilang ya bahwa dari matahari ataupun menurut planet lain, posisinya ini masih di sekitaran orbit bumi. Jadi perbedaan energi potensial oleh planet lain dan matahari itu dapat diabaikan. Jadi ketika kita menganalisa gerakan di sekitar planet bumi, cukup pertimbangkan gravitasi dari bumi saja. Oke? Nah, maka energi keadaan awalnya di permukaan bumi ya, berarti setengah mvl kuadrat, ini kecepatan lepasnya, min potensial interaksinya GMBM per RB, RB itu jari-jari bumi. Lalu di keadaan akhir tadi setengah mvrl kuadrat min GMBM per R, di mana R-nya ini kita asumsikan sangat besar sehingga potensial akhir interaksinya menuju nol. Maka nanti VRL apa namanya P lepas kuadrat adalah VRL kuadrat tambah 2 GMB per RB. Di mana ini tuh kita kenal sebagai P escape bumi ya. Yang mana nilainya P escape ini itu adalah sekitar itu loh yang VS Cap bumi yang 11,2 kilometer per detik. Kira-kira ya nilainya sekitar segini. Oke. Berikutnya akarkan, nah dapatlah seperti ini VL-nya. Oh ya, sorry, sudah dibahas di sini ternyata. Kakak tidak melihat. Ya, ternyata aku udah nulis lengkap juga ya. PS Cap ini adalah PS Cap lepas dari gravitasi bumi, nilainya sekitar 11,2 kilometer per second. Oke, bagian ketiga, ini adalah mendapat tambahan kecepatan VB dari gerak orbital bumi. Berarti gerak orbital bumi itu untuk orbit lingkaran itu selalu adalah akar G dikali massa benda yang diorbit dibagi jari-jari revolusi, apa namanya, jari-jari orbitnya ya teman-teman. Nilainya untuk bumi sekitar hampir 30 kilometer per second ya. Tapi kalau pakai lebih akurat 29,8 kilometer per detik. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa hitung bahwa VRL-nya ini akan memiliki bentuk V0 min VB. Di mana V0 itu adalah kecepatan awal di orbit bumi sampai nanti di kerangka matahari ya. Di kerangka matahari dengan kecepatan awalnya V0 gitu. Oke. Singkatnya di sini kita dapat VRL sama dengan V0 min VB. Nah, ini alasan kenapa arah VRL harus dibuat searah VB agar VL seminimal mungkin. Oke, jadi di sini kalau kita substitusi ke hasil sebelumnya, maka VRL-nya berarti adalah V0 min VB ya. Jadi V apa namanya V lepasnya itu adalah akar V0 kuadrat min VB kuadrat. Kemudian ditambah V escape kuadrat. Sorry, kayaknya ini kakak salah naruh kuadrat deh. Harusnya yang lebih tepat adalah kuadratnya di luar tanda kurung. Nah, sorry ya guys ya, typo ya. Oke, nah di sini VL hanya bergantung pada V0 karena VB dan V escape nilainya sudah fix. Jadi kan VB itu nilainya tadi 29,8, V escape itu 11,2. Artinya kan VL ini murni bergantung kepada V0. Jadi kalau V0-nya minimum, VL-nya juga minimum. Jadi syarat VL minimum dipenuhi juga oleh syarat V0 minimum. Jadi kita bisa pakai inset ke VL, mending kita hitung V0 gitu ya. Oke, jadi syarat yang keempat sekarang, yang keempat itu tadi kondisinya adalah menuju orbit planet yang menjadi sasaran planet manuver. Oke, jadi mulai dari orbit bumi tadi ya dengan kecepatan V0 relatif matahari sampai di orbit planet itu dengan kecepatan radial V2 tangensial V1. Ini bisa diperoleh teman-teman dengan mudah lewat konservasi momentum angular terhadap matahari di mana oke, ingat ya kalau misalkan di jarak yang relatif jauh dari planet dari apa namanya planet-planet tertentu, maka cukup pertimbangkan gravitasi matahari. Alasannya teman-teman karena matahari ini punya massa yang relatif jauh lebih besar dibanding semua planet di tata surya.
In case saja ya bahwa matahari itu masanya 1 juta kali lipat bumi, jadi efek gravitasi tarikannya paling dominan dibanding efek-efek planet yang lain. Makanya cukup kita pertimbangkan kalau pesawat ruang angkasanya cukup jauh dari planet-planet tertentu, maka matahari sajalah yang hanya tersisa memberikan tarikan. Itulah kenapa juga apa namanya pesawat ruang angkasanya masih terjebak di dalam gravitasi matahari, yaitu di dalam tata surya. Nah, konservasi momentum angular terhadap matahari memberikan yaitu MV0R, massa kali kecepatan awal kali jari-jari, sama dengan MV1XR. Jadi cukup pakai ke komponen tangensial saja ya. Nah, coret massanya nanti coret R-nya juga kita dapat V1 itu sama dengan V0X. Jadi V0 per X, sorry. V1 ini adalah kecepatan tangensial saat sudah sampai di orbit planet target ya, yang XR. Nah, pakai konservasi energi kita dapatkan energi awalnya seperti ini ya, setengah M V0 kuadrat min GM matahari M pesawat per R. R ini jari-jari orbit bumi. Kemudian di akhir setengah M, terus resultan kecepatan radial dan tangensialnya, V1 kuadrat tambah V2 kuadrat, lalu potensial interaksi dengan matahari di orbit XR. GMM per XR. Nah, bagi semuanya dengan massa pesawat, kemudian kali 2 kita dapat hasil seperti ini. Terus ini GM matahari per R ini tidak lain adalah kecepatan orbit bumi ya. GB VB kuadrat yang 329,8 km per second tadi. Kalau V1 dari momentum angular adalah V0 per X, jadinya V0 kuadrat per X kuadrat. Kemudian VB kuadrat ini GM besar, ini GM matahari per R besar. Ini adalah juga VB kuadrat. BTW ini apa namanya mataharinya ya, M besar. Jadi massa matahari itu. Oke, nah berarti kan kita akan dapatkan bahwa eh, ini pindah ruaskan ke kiri jadi negatif, keluarkan V0 kuadrat, didapat V0 kuadrat dalam kurung 1 min 1 per X kuadrat. Lalu suku ini eh, juga sama, suku ini ada 2 ya. Bedanya suku yang kedua ini punya 1 per X. Jadi kalau kita keluarkan 2 VB kuadrat, maka suku yang ini akan menyisakan 1 per X dan dia pindah ke kiri dulu jadi positif. Jadinya kan kalau kita gabung, kalau kita keluarkan minus 2 VB kuadrat, didapat 1 min 1 per X di dalamnya. Sama dengan sisanya adalah V2 kuadrat. Jadi kita dapat V2 adalah seperti ini. V2 itu adalah kecepatan komponen radial pas sudah sampai di orbit planet target. Nah, kemudian ini ada satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu syaratnya adalah agar planet dapat menjauhi matahari, V2 ini tuh harus positif dan real. Jadi positif di sini sudah kakak ambil ya, bahwa solusinya kakak ambil yang positif karena kan nanti diakarkan ya. Jadi mungkin kalau kita lebih detail lagi, kita bisa tambahkan di sini bahwa kecepatan positif atau negatif. Cuman agar wahana menjauhi matahari tentu V2-nya harus positif dan harus real ya. Karena di dalam sini kan ada kemungkinan dia bisa bernilai negatif kalau yang suku di dalam tidak nilainya kurang dari 0. Sorry, bakal imajiner ya dia kalau yang di dalam akarnya negatif. Nah, jadi syaratnya adalah yang di dalam itu harus lebih dari 0 ya. Lebih dari atau sama dengan 0. Kita setting syaratnya. Kemudian 1 min 1 per X kuadrat itu bisa kita ubah menjadi 1 min 1 per X dikali 1 plus 1 per X. Ini dari pemecahan aljabar ya teman-teman, bahwa A kuadrat min B kuadrat itu adalah A plus B, kemudian A min B. Nah, seperti itu. Kemudian sama-sama punya suku 1 min 1 per X, berarti kita bisa bagi saja dengan suku ini. Karena kalau misalkan suku ini itu kita ambil ya, berarti kan kalau kita keluarkan, itu kan sama kayak kita mengeluarkan seperti ini. 1 min 1 per X, nanti dikali dengan V0 kuadrat, 1 ditambah 1 per X, 2 VB kuadrat. Sorry, bukan seperti itu. Nah, lebih dari 0. Berarti kan syaratnya adalah bisa suku yang ini lebih dari 0 dan atau apa namanya ya, ini pertidaksamaan jadinya ya. Tapi gini, kalau kita ambil ini sebagai syarat batasnya, ini kan berarti syarat batasnya adalah 1 sama dengan 1 per X atau X-nya sama dengan 1. Tentu ini tidak make sense karena ini mengindikasikan bahwa batasannya itu adalah di jari-jari bumi. Jadi harusnya bukan apa namanya, bukan yang solusi 1 ya, karena solusi X sama dengan 1 itu kan berarti planet targetnya bukan apa namanya ya bumi itu sendiri, kan nggak mungkin kan berangkatnya dari bumi gitu. Jadi tentu bukan yang ini. Jadi kita gunakan yang kedua itu sebagai syarat batasnya, karena syarat batas yang pertama ini mengindikasikan planet targetnya adalah bumi, sedangkan berangkatnya aja dari bumi, masa planet targetnya bumi juga, kan nggak make sense. Jadi berarti yang harus jadi syarat adalah yang kedua.
Nah, yang kedua, maka kita dapatkan ini V0 kuadrat X plus 1. Oh ya, ini juga pasti positif ya, karena kan X-nya itu kalau planet targetnya bukan bumi, itu pasti lebih dari 0, lebih dari 1. Sehingga suku keduanya pasti kurang dari 1 dan penjumlahannya pasti bakal positif. Jadi, tinggal suku yang di dalam kurung kotak saja, yaitu V0 kuadrat. Nah, yang dalam kurung ini 1 ditambah 1 per X dapat ditulis menjadi X tambah 1 per X. Nah, itu harus lebih besar atau sama dengan 2 VB kuadrat. Maka V0 per PB kuadrat nanti lebih dari atau sama dengan 2X per 1 plus X. Dan berarti V0 per PB harus lebih besar atau sama dengan akar 2X dibagi 1 plus X. Nah, kita namakan syarat ini sebagai persamaan 1 ya. Jadi syaratnya V0 per PB harus lebih besar daripada ini. Nah, maka jika syarat ini tidak terpenuhi, maka wahana tidak bisa mencapai orbit planet manuver. Kita masuk ke bagian kelima. Bagian kelima tadi adalah relatif planet, dia memiliki kecepatan relatif aksen ya. Nah, jadi tadi seperti yang kakak jelaskan bahwa saat awal dia berada cukup jauh dari planet target, saat akhir pun dia juga berada cukup jauh dengan planet target. Cuman nanti di keadaan akhir, kecepatan relatif aksennya itu harus diatur sedemikian rupa supaya searah dengan kecepatan orbital planet, supaya kecepatan relatif mataharinya mendapat tambahan kecepatan yang paling besar. Nah, jadi kuncinya di situ. Karena kan kita ingin mendapatkan kecepatan yang paling minimum untuk dari buminya ya, VL-nya. Maka ya harus kita manfaatkan energi tambahan dari gravitasi planet-planetnya ini itu semaksimal mungkin, yaitu ya kita ambil tambahan kecepatannya itu searah supaya kecepatan relatif mataharinya jadi paling maksimal. Nah, jadi relatif planet tadi kan dia punya komponen radial V2 dan tangensial P1 min VV, sedemikian hingga P relatif aksennya adalah resultan keduanya, yaitu berarti P1 min VV kuadrat ditambah V2 kuadrat. Terus kalau kita tuliskan kecepatan orbital planet itu kan GM matahari per XR ya jadinya ya. Di mana yang suku GM matahari per R ini tidak lain kecepatan orbital bumi, PB kuadrat, akarkan jadinya V planet adalah 1 per akar X V orbital bumi. Dengan P relatif aksennya seperti ini. Nah, maka di bagian ke-6 yang terakhir ya, itu tadi adalah lepas atau wahana meninggalkan tata surya. Berarti tinggal kita tinjau relatif terhadap matahari, kecepatan akhirnya itu adalah VS, sebutlah PS gitu ya. Itu adalah Feral Aksen ditambah VP, akhirnya mencapai apa namanya kondisi yang sangat jauh dari matahari, sudah cukup relatif jauh terhadap planet target kita. Jadi misalnya dengan pas energi, awalnya energi kinetiknya setengah ms kuadrat, lalu potensial interaksinya Gm matahari M pesawat per jarak orbitnya XR. Di akhir dia kan kecepatan itu kan paling tidak dia mengambang bebas ya, artinya tanpa kecepatan. Jadi keadaan akhirnya dia kecepatannya nol dan sangat jauh dari matahari. Jadi potensial interaksinya juga nol. Maka kita dapatkan bagi M kecil kali 2 didapatlah Vs kuadrat adalah 2 dikali Gm matahari per XR. Di mana ini tadi adalah V orbital planet kuadrat. Terus akarkan, maka VS adalah akar 2 VP. Selanjutnya VS adalah Ferrel aksen ditambah VP sama dengan akar 2 VP. Berarti Ferrel aksen adalah akar 2 min 1 dikali VP. Kuadratkan, maka Ferrel aksen kuadrat adalah akar 2 min 1 dikuadratkan VP kuadrat. Lalu Ferrel aksen kuadrat tidak lain adalah ini. V1 min VP kuadrat plus V2 kuadrat. Nah, masuk ke sini. Lalu untuk kuadrat ibu akar 2 kuadrat tambah 1 dan suku silangnya min 2 akar 2. Kalau dihitung akar 2 kuadrat jadi 2 tambah 1 jadinya 3 min 2 akar 2. Terus ini juga kita buka, ini menjadi V1 kuadrat tambah VP kuadrat min 2 P1 VV. Kemudian apa namanya? Kita substitusi hasil-hasilnya. Jadi V1 kuadrat itu adalah V0 kuadrat per X kuadrat ya. Dari sebelumnya V1 itu yang di bagian momentum angular. V0 per X. Kita ingin mendapatkan V0 tadi ya teman-teman. Karena kan VL lepasnya itu minimumnya juga sama dengan minimumnya V0 tadi ya. Kalau kalian lupa, kita scroll sedikit di bagian sini. Nah, jadi VL tadi pada akhirnya bergantung pada V0 karena VB dan VSCAP itu nilainya fix atau konstan. Jadi kalau VL-nya minimum, V0-nya juga minimum. Maka kita sekarang ingin mencari V0. V0 itu adalah kecepatan saat sudah lepas dari orbit bumi dan ingin melanjutkan gerakannya menuju orbit planet target. Oke, jadi ini tadi V0 kuadrat per X kuadrat. Kemudian kecepatan planet berarti adalah VB kuadrat per X. Itu tadi kita bahas di sini ya. Nah, VB apa namanya? VV kuadrat adalah VB kuadrat per X atau 1 per X VB kuadrat.
Terus 2P1 VP berarti V0 per PX, VB per akar X. V2 ini sudah kita dapat juga ya. Sebelumnya V2 itu komponen radialnya dari yang analisa momentum angular, yaitu yang ini nih. Tapi tadi kita ambil yang positif ya, karena kita ingin apa namanya, wahana menjauhi matahari. Jadi kecepatan radialnya harus radial keluar, alias P2-nya harus positif. Oke, seperti itu. Dan VP kuadratnya berarti planet per kuadrat lagi ya, VB kuadrat per X. Nah, hati-hati sedikit teman-teman di sini dalam menyederhanakannya. Jadi pertama di sini suku V yang mengandung VB kuadrat adalah ini, dan ini. Ini kita gabungkan semuanya. Jadi yang di sebelah kiri ini kita apa namanya? Hmm, ya kakak agak lupa nih kakak naruhnya mana. Oh, oke, kakak pindahkan semuanya ke sebelah kiri ya teman-teman. Kakak pindahkan semuanya ke sebelah kiri. Jadi ini nanti VB kuadrat kita keluarkan. Nah, suku yang pertama ini menyisakan 1/X. Suku yang ini itu kan adalah ini ya. Jadi kalau VB kuadratnya kita keluarkan berarti hilang kan. Jadinya sisa -2 kali 1 jadi -2, dan -2 kali min 1/X jadinya +2/X. Terakhir suku yang ini kan adalah ini, kalau VB kuadratnya kita tidak ikut sertakan karena ditaruh di luar. Jadinya 3/X, tapi minus ya karena pindah ke kiri, dan 2/2/X. Awalnya minus, pindah kiri jadi positif. Jadinya +2/2/X. Nah, 1/X tambah 2/X min 3/X. Habis ya, saling menghabiskan. Karena 1 tambah 2, 3, kurang 3 jadi habis. Sisa berarti akar 2/X min 1. Nah, ini adalah semua suku yang mengandung VB kuadrat. Sisanya itu nanti /adalah yang mengandung ini. Nah, di sini juga di V2 kuadrat ada suku V0 kuadrat dikali min 1/X kuadrat. Nah, itu saling menghabiskan dengan V0 kuadrat per X kuadrat. Jadi sisa V0 kuadrat. Oke, jadi kita dapat V0 kuadrat, kemudian suku ini ya, itu minus V0 VB per X akar X. Lalu terakhir tadi nih, 2 VB kuadrat dalam kurung akar 2 per X min 1. Nah, kita sederhanakan sampai dapat V0. Jadi ini kali 1/VB kuadrat. Maka kita dapat V0/VB kuadrat untuk suku paling pertama. Untuk suku yang ini ya, ini positif. V0/VB kuadratnya kita taruh di luar. Lalu suku yang ini tersisa nanti -2/X akar X, V0/VB. Dan suku yang terakhir itu hanyalah konstanta 2 dalam kurung akar 2 per X min 1. Nah, ini tidak lain adalah persamaan kuadrat untuk V0/VB. Jadi A-nya itu 1, kemudian B-nya ini 2/X akar X, C-nya adalah ini. Jadi kita hitung dulu diskriminannya dulu ya, B kuadrat min 4AC. Berarti ini dikuadratkan jadinya 4/X pangkat 3, minusnya jadi hilang, min 4AC. 4 kali 1 kali ini. Nah, kakak keluarkan 4, jadinya kan tersisa dalam kurung nanti 1/X pangkat 3 plus 2 min 2 akar 2 per X. Akarkan, nah maka dapat hasil adalah 2 dalam kurung akar 1/X pangkat 3 tambah 2 min 2 akar 2 per X. Kurang lebih itu diskriminannya. Terus akarnya pental per B berarti ada 2. Nanti 2/X akar X ditambah plus minus tadi ini ya, diskriminan akar diskriminan. Dibagi 2 AA-nya 1, jadi ya cukup 2 saja. Coret. Nah, yang ini nanti X-nya kalau kita masukin ke dalam akar jadi X kuadrat kali X jadi X pangkat 3. Maka didapatlah V0-nya ya bisa dinyatakan dalam V0 per VB ya, karena VB-nya konstan. Jadi V0 per VB-nya adalah 1 per akar X pangkat 3 plus minus akar 1 plus 1 per X pangkat 3 plus 2 min 2 akar 2X. Nah, untuk X yang lebih dari 1 artinya orbit planet lebih jauh dari bumi, maka nanti kan V0-nya itu bakal adalah VRL tambah VB, di mana dia akan lebih besar daripada VB tentunya. Jadi ini hanya dipenuhi oleh persamaan solusi yang positif. Kalau kita ambil solusi negatif nanti bakal ini apa namanya, mendapat nilai yang lebih kecil. Jadi X-nya itu nggak bakal lebih dari 1. Jadi X-nya untuk X yang lebih dari 1 artinya orbit planet lebih jauh dari bumi. Maka kita ambil solusi positif. Nah, jadi kita dapatlah V0 per VB-nya. Ini V0 dinyatakan dalam dikali VB ya, adalah persamaan 2. Nah, ini kakak namakan fungsinya Fx. Oke, ini juga analisanya nih. Untuk nilai-nilai selalu positif, selalu negatifnya. Jadi kalau misalkan kita mau bahas grafiknya sedikit ya. 1 per akar X pangkat 3 itu yang merah. Kemudian yang ini, yang suku keduanya, yang dalam akar, itu adalah yang warna biru. Nah, kalau misalkan kita ambil solusi negatif, yang warna ungu nih, solusinya tuh nanti akan suatu saat bernilai negatif. Sedangkan
Lagi pula juga kecepatan V0-nya kan harus lebih dari VB ya, berarti harus lebih dari satu. Maka yang memungkinkan itu nanti adalah solusi positifnya, di mana solusi positifnya itu selalu bernilai lebih dari satu. Nah, seperti ini. Soalnya kalau yang lain kan nilainya, kalau pengurang solusi negatifnya itu bernilai kurang dari satu, bahkan negatif gitu ya. Sedangkan solusi positifnya selalu lebih dari satu, gitu. Makanya kita ambil solusi yang positif. Oke, jadi clear ya alasannya. Nah, rangkumannya, jadi kita punya dua syarat untuk nilai V0 ya, yaitu pertama V0 per PB harus lebih besar dari atau sama dengan fungsi GX yang adalah akar 2GX plus 1 per X, per 1 plus X ya. Itu tadi dari analisa apa namanya momentum angular di ini ya, di sekitar planet target. Kemudian terakhir tadi nilai V0 per PB yang eksak yaitu kita namakan fungsi fx adalah 1 per akar x pangkat 3. Oke. 1 per akar x pangkat 3 ditambah akar 1 per x pangkat 3 plus 2 min 2 akar 2 per x. Nah, kita ingin mencari batas nilai x saat kondisi fx lebih dari gx berubah menjadi fx kurang dari gx. Karena gini teman-teman. Jadi kita kan punya dua syarat ya. Kalau kita punya dua syarat, berarti kan solusi V0-nya itu harus memenuhi dua-duanya. Nah, sedangkan ada kemungkinan bahwa kan V0 per VB berarti punya nilai minimum ya. Nilai minimumnya itu adalah seperti ini nih. GX ini sendiri adalah nilai minimumnya. Ini adalah V0 per VB minimum berarti. Karena dia kan harus lebih besar atau sama dengan nilai minimumnya ini. Maka ada kondisi di mana kalau V0 per PB-nya ini itu kurang dari syarat V0 per PB minimum, maka kita nggak bisa mencapai planet target. Jadi solusinya batal. Maka kita dan itu kan kalau fungsi dia pasti ada di wilayah nilai X tertentu ya. Jadi wilayah nilai X solusinya itu haruslah yang nanti memenuhi kondisi batas minimumnya. Jadi V0 per PB ini kita ambil hanya wilayah nilai X-nya nanti yang memenuhi batas minimumnya. Berarti kan kita harus tahu nilai batasnya itu di mana kan? Batasnya itu kan nanti adalah titik balik di mana kurang lebih nanti fungsi yang GX kayak misalkan dia seperti ini gitu ya, ya misalkan kayak gitu bentuknya. Dan fungsi yang fx mungkin kayak gini gitu bentuknya. Jadi kita harus mencari titik di mana terjadi perubahan bahwa GX ini kan nilai minimumnya. Maka kalau kita ambil wilayah yang sebelah sini nih, itu nggak bisa nih karena ini kurang dari nilai minimum. Jadi batal karena nilai minimumnya kan yang merah. Yang minimum ini yang merah, yang yang biru ini nilai aktual kita dan juga nilainya itu hanya bisa kita pilih untuk nilai wilayah X tertentu saja. Jadi kita harus cari batasnya di mana dan kita ambil di wilayah yang X-nya melebihi batas tersebut. Misalkan seperti itu ya. Nanti lebih detailnya sih kita bakal lihat fungsi plot grafiknya. Nah, kemudian eh, kita cari dulu batasnya di mana keadaan fx lebih dari gx berubah menjadi fx kurang dari gx ya intinya nilai batasnya ya. Nilai batas itu tentu kondisi saat mereka nilainya sama. Jadi ketika mereka nilai sama nih atau grafiknya bertemu, garisnya bertemu, nilainya kan sama. Nah, ini adalah kondisi batas dari nilai x-nya. Jadi fx sama dengan gx seperti ini. Nah, ini kita selesaikan. Caranya ada banyak teman-teman. Ya, salah satunya adalah seperti ini. Kalian kali dengan akar x pangkat 3 dan kali akar 1 plus x. Maka dapat hasil seperti ini. Dan sayangnya sih ini nggak bisa diselesaikan manual ya. Jadi sebenarnya bisa diselesaikan manual. Cuman aljabarnya agak sedikit panjang. Jadi kakak akan skip saja bagian itu. Kita akan apa namanya langsung saja. Singkatnya hasilnya adalah x-nya itu sama dengan 2 plus 2 akar 2. Kalian bisa buktikan pakai kalkulator ataupun bisa pakai metode solve ya, solve numerik yang di kalkulator saintifik atau pakai metode grafik kalau misalkan ada komputer. Cuman kalau di lomba sih mungkin ya pakai kalkulator bisa pakai yang metode solve. Itu nanti dia bisa menghasilkan nilainya. Kalian tinggal input persamaannya ke kalkulator, nanti kalkulator akan memberikan hasilnya. Oke, jadi singkatnya ini batasnya ya. Jadi nanti berarti untuk wilayah X-nya itu dari bumi sampai si nilai 2 plus 2 akar 2 ini, eh, nilai V0 per PB-nya itu nanti adalah Fx, dan untuk wilayah lebih dari ini, itu adalah Gx. Jadi teman-teman ternyata kalau di plot nanti grafiknya seperti ini. Fx itu dia memiliki bentuk seperti ini, dan Fx ini akan lebih dari nilai minimumnya di wilayah ternyata dari 1 sampai 2 plus 2 akar 2. Sorry, ini typo.
Oke, seperti itu. Nah, untuk mengetahui bentuk grafiknya ini, memang sebenarnya cara paling mudah lewat apa namanya analisa input ke kalkulator grafik ya, kita plot. Masalahnya adalah kalau misalkan tidak ada kalkulator grafik gimana Kak? Nah, kalian bisa cek aja nilai-nilainya. Jadi dari perbatasan ini kan, dari nilai batas nih, kalian cek nilai di sebelah kiri dan kanannya. Apakah di sebelah kirinya tuh fx-nya lebih atau kurang dari gx, di kanannya juga. Maka kalau kalian bisa dapat demikian, maka itu akan berlaku untuk seluruh wilayah di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Jadi kalau misalkan kita lihat nih untuk fungsi fx dan gx-nya, misal nilai ini dulu ya. Nilai batas ini, x batas itu 2 ditambah 2 akar 2. Kakak coba bantu hitungkan ya. Jadi 2 ditambah 2 akar 2 itu kan kira-kira adalah 4,8 ya, 4,83 sekian. Nah, jadi kita ambil misalkan di X kirinya itu adalah misalkan yang gampang 2 gitu ya. X kanannya misalkan 5. Kita cek untuk F2 itu berapa dan G2 itu berapa. Lalu F5 dan G5 itu berapa. Nah, ini cara paling mudah. Teman-teman input aja. Terus pakai kemudian ya udah kakak hitung aja ya supaya kita dapat hasil yang sesuai. Tapi mungkin agak sedikit lama nih karena lumayan susah nginput angkanya karena fungsinya panjang. Oke, pelan-pelan ya. Oke, sabar semuanya, sabar sabar sabar. 1 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 min 2 akar 2 per 2. Nah, jadi teman-teman kalau F2-nya ini tuh nilainya adalah 1,196. Kalau kita ubah di 5, itu akan didapat 1,29. Terus kalau G-nya, kan tadi adalah akar 2X per 1 plus X. Ya, berarti 2 kali 2 per 1 plus 2. Nah, ini adalah 1,157. Sedangkan kalau di 5, itu adalah 0,81. Benarkah seperti itu? Sorry. 1,290. Waduh, ini banget angkanya ternyata dekat banget. Satu, satu, bentar ya, sebentar ya. 1,2909994. Oke, berarti yang F aku perlu cek lagi nih, karena nilainya ternyata kecil banget perbedaannya. Aduh, nulis lagi. Oke, sabar ya teman-teman ya, sabar, sabar, sabar. 5 tadi pangkat 3 ditambah dalam akar 1 per X pangkat 3, berarti 5 pangkat 3. Ditambah 2 dikurang 2 akar 2 per 5. Nah, kalau ini 120,406. Oke, nah kelihatan bedanya ya. Oke, sekarang kita cek. Jadi sebenarnya ini tanpa kalkulator itu bisa ya teman-teman. Maksudnya tanpa aplikasi grafik bisa. Asalkan kalian ngerti aja cara ngecek fungsi yang lebih besar lebih kecil mana. Nah, berarti kan di sini kelihatan bahwa F2 itu kurang dari G2 di sebelah kiri, dan tapi F5 itu lebih dari eh, apa ini? Kenapa kurang juga nilainya? Oh ya benar sih kurang. Tapi F2, sorry kebalik ya, sorry kebalik. Jadi F2 lebih dari G2 di kiri, berarti kan di kiri batasnya. Kemudian di kanan batasnya dia kurang dari G-nya. Artinya memang bahwa di sebelah kiri batas nilai F-nya lebih besar. Karena lebih besar kita cek ya. Di sebelah kanan batas itu F-nya lebih kecil. Maka kita hanya boleh ambil di wilayah yang F-nya lebih besar saja. Karena kan panel per PB-nya itu harus lebih besar daripada syarat minimumnya. Artinya fungsi Fx harus lebih besar Gx. Jadi wilayah solusi kita hanya di rentang 1 sampai 2 ditambah 2 akar 2. Atau sekitar tadi 4,83. Seperti itu teman-teman cara mengeceknya. Nah, setelah kita tahu, maka berarti kita cari
di sepanjang fungsi fx yang paling minimum di mana? Cara grafik sih minimum tuh di sini ya. Nah, cuman ini kan grafik ya. Gimana fx-nya? Ya, sebenarnya tinggal diferensiasi aja. Jadi bentuk fx-nya seperti ini, diferensialkan. Nah, ketika kita diferensialkan, maka kan berarti kita mendiferensialkan satu per akar x pangkat 3 ditambah ini semua terhadap x. Nah, ini agak kompleks teman-teman, jadi pelan-pelan saja ya. Pertama, suku ini dulu. Ini tuh adalah sama dengan x pangkat minus satu per 3. Jadi, sorry, minus satu per 3 ya. Nah, maka, oh sorry, salah. Ini minus pangkat 3 per 2 teman-teman. Jadi, ketika kita turunkan, pangkatnya taruh ke depan, min 3 per 2 kurangin satu. Jadinya pangkat min 5 per 2. Selanjutnya, yang ini itu pertama dia fungsi akar dulu ya. Fungsi akar itu kan basically pangkat setengah. Jadi setengahnya kali ke depan terus kurangin satu. Jadinya pangkat min setengah. Nah, kemudian dalamnya kita turunkan juga. Suku yang paling depan ini itu sama dengan suku X pangkat min 3. Sedangkan yang ini sama dengan X pangkat min satu. Jadi kalau kita turunkan ini jadinya min 3-nya ke depan kurangin satu. Pangkatnya jadinya min 3 X pangkat min 4. Dan ini jadinya kan min satu, kemudian X pangkat min satu kurang min satu atau X pangkat min 2. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita ubah lagi. Ini nanti semuanya paling tidak punya setengah ya. Kita kali 2, jadi setengahnya hilang. Nah, minusnya juga kita hilangkan. Apa namanya di sini? Hmm, sebentar ya. Kalau agak lupa ini minusnya taruh kemana ini? Ham, ham, ham. Hmm, sebentar ya teman-teman ya. Sebentar. Oke, wait ya. Oke, aku cek dulu. Hmm, oke gini aja. Jadi minusnya aku coret dengan yang ini. Ini jadi positif, ini jadi positif. Seperti itu. Nah, kemudian pindah ruaskan yang ini ke kanan. Maka muncul minus lagi. Terus yang ini jadinya kan 3 per X pangkat 5 per 3. Minusnya tadi apa namanya pindah ruas ya. Kemudian, nah ini jadi 3 per X pangkat 4 di atas. Dan ini jadi, nah ini kan plus. Tapi jadi minus lagi karena ada min satu. Jadinya min 2 akar 2 per X kuadrat. Di bawahnya adalah ini. Karena ini pangkat minus setengah, berarti itu ada di bawah dan akar. Jadi akar satu per X pangkat 3 plus 2 min 2 akar 2 per X. Nah, kemudian kita kalikan ya. Apa namanya ini kali semuanya dengan sepertiga dan X pangkat 5 per 2. Jadinya nanti kita dapat, oh ya, kali juga dengan ini. Kali juga dengan itu. Jadi ini nanti habis ya, sisa di sebelah sini. Jadi sendirian dia ya. Kemudian apa namanya? Oh ya, minusnya juga deh sekalian minusnya. Jadi minusnya ngikut. Nah, sisanya kan nanti ini dibagi tiga, tiganya habis. Terus X pangkat 4 itu tuh kan sama dengan X pangkat 8 per 2 ya. Jadi 8 nanti kalau dibagi ini atau apa namanya pangkat minus ya minus 8 per 2. Minus 8 per 2 nanti ditambah 5 per 2 itu hasilnya kan minus 3 per 2 itu sama aja dengan satu per X pangkat 3. Jadi seperti itu. Kemudian suku yang ini X pangkat 2 bawah ini sama aja dengan X pangkat minus 4 per 2. Nah 4 per 2 kemudian dikurangi apa namanya 5 per 2 sorry ditambah 5 per 2 ya itu jadinya satu per 2 atau akar X seperti itu. Terus kita hilangkan penyebutnya dengan cara kalikan akar X pangkat 3. Maka yang ini jadinya satu, ini jadinya nanti akar X pangkat 4 ya jadinya X kuadrat. Kemudian yang dalam kurung ini kan akar ya berarti X pangkat tinggal X pangkat 3-nya langsung masuk ke dalam akar. Suku pertama jadi satu, suku kedua jadi 2 X pangkat 3, suku terakhir jadi 2 akar 2 X kuadrat. Oke, sekarang kuadratkan untuk menghilangkan akarnya. Suku ini ya tinggal hilang akar, minusnya juga hilang ya. Jadinya satu ditambah yang di dalam semua 2 X pangkat 3 min 2 akar 2 X kuadrat. Lalu suku yang ini
akan menjadi 1 kuadrat ya 1, kemudian ini kuadrat berarti adalah 8/9, X-nya jadi pangkat 4, kemudian min suku silangnya berarti 2 kali 1 kali ini semua, berarti kan 4/2/3 X kuadrat. Nah, seperti itu. Terus satunya kan akan saling menghabiskan. Nah, sisanya ini punya paling tidak X kuadrat ya. Jadi kita bagi saja semua dengan X kuadrat. Maka ini habis, ini sisa X kuadrat, ini habis, ini sisa X pangkat 1. Oke, kita dapatkan hasil persamaan terakhir kita berbentuk persamaan kuadrat untuk X. Kali 9, maka jadi 8X kuadrat min 18X plus 6/2 sama dengan 0. Kita hitung lagi pakai apa namanya rumus kuadrat, diskriminannya dulu B kuadrat min 4AC. Disederhanakan, jadinya 324 itu 18 kuadrat. 4 kali 8 kali 6 itu 192. Nah, keluarkan 4, jadinya didapat 81 min 48/2. Akarkan, maka 2/81 min 48/2. Terus, X-nya adalah minus B, minus 18, minus ketemu minus positif ya, jadi 18 plus minus akar D-nya tadi ini dibagi 2A, 2 kali 8. Nah, karena X-nya lebih dari 1, solusi positif yang memenuhi ya. Solusi negatif nanti akan menghasilkan nilai kurang dari 1. Jadi, nilai X-nya adalah segini, teman-teman. Dan maka jarak planet ideal dari matahari berarti tinggal kali R bumi, yaitu 1 AU. Kalau dihitung sekitar 1,58 AU. Dan planet yang mendekati orbit planet ideal ini teman-teman adalah Mars. Karena Mars itu punya nilai X 1,524 atau ya 1,524 AU ya. Dengan F-nya itu adalah 1,185, berarti V0-nya 1,185 dari V orbital bumi. Dan ini tadi 1,185 V orbital bumi kurang 1 V orbital bumi, dan V escape-nya 11,2, nanti didapat V lepasnya untuk memanfaatkan gravitasi Mars adalah 12,5 km per second. Ini lebih kecil daripada kecepatan lepas secara langsung dari matahari ya. Ini kalau nggak salah 16,5 km per second. Itu ada di soal nomor 8 kalau nggak salah. Coba kakak scroll sedikit. Yang lepas dari gravitasi matahari. Oh, nomor 7 ternyata, nomor 7. 16,7. Oke, 16,7. Nah, jadi dengan memanfaatkan tambahan apa namanya kecepatan Mars ya, kita bisa mempersingkat atau mempersedikit batas kecepatan minimal lepasnya, yaitu sekarang adalah 16,7 km per second. Sorry, ini kan kalau misalkan di soal nomor 8 ya, di mana kita tidak memanfaatkan adanya planet lain, jadi cuma dari gerak orbital bumi saja perlu 16,7 km per detik. Tapi dengan memanfaatkan Mars, kita akan punya 12,5 km per detik, yang mana lebih minimum ya, lebih kecil energi yang diperlukan. Jadi lebih hemat energi. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut pembahasan terakhir, penutupan ya. Ini cukup ringkas sih. Jadi sebuah planet berbentuk bola bermasa M besar dan memiliki radius R besar, tidak berotasi dan tidak memiliki atmosfer. Lalu sebuah roket bermasa M kecil jauh lebih kecil daripada massa planet M besarnya, ditembakkan dari permukaan planet pada titik A dengan kecepatan P0 membentuk sudut 30 derajat theta terhadap arah radial. Maka setelah itu, lintasan roket mencapai ketinggian maksimum di titik B seperti pada gambar. Lalu jarak antara pusat massa planet dan titik B adalah R kecil sama dengan 5/2 R besar. Diketahui kelajuan lepas roket di planet tersebut adalah PE. Hitung perbandingan nilai V0 per VE. Ya, ini teman-teman tinggal gunakan konservasi energi dan momentum angular saja ya. Jadi dari titik A ke B. Di titik A dulu dan B itu momentum angularnya konstan. Di awal berarti lengan momen V0-nya adalah ini ya. Proyeksi jari-jari R besar ke arah seperti ini. Karena garis kerja kecepatannya kan ke sini. Nah, lengan momen angularnya adalah R sin theta. Jadi M V0 R sin theta sama dengan kalau di B itu kan di tinggi pasti ada komponen tangensial saja. Jadi kecoa R besar terus sin theta itu setengah, maka kita dapat dengan sedikit analisa V0-nya adalah 5V. Jadi V akhirnya berarti adalah setengah seperlima V0. Kita simpan sebagai persamaan 1. Energinya juga konstan di A berarti setengah M0 kuadrat ditambah potensial gravitasinya min GMM per R. Lalu di akhir setengah MV kuadrat sama dengan min GMM per R kecil. R kecilnya 5/2 R. V kuadratnya dari 1 tadi berarti 1/25 V0 kuadrat. Bagi semuanya dengan massa apa namanya di sini massa roketnya. Jadi bagi semuanya dengan massa roket M kecil. Terus kali 2. Nah, maka didapat hasil
seperti ini. Kemudian sel 5 yang adalah 2,25. Kemudian yang ini ke kanan, keluarkan MR tersisa nanti 2 dan 4. Nah, 24 bagi 6 jadinya 4, 25 bagi 5 jadinya 5. Pindah ruaskan, maka V0 kuadrat adalah 5 GM per 4R. Nah, karena kecepatan lepas itu adalah akar 2 GM per R, berarti V kuadrat adalah 2 GM per R. Bagikan dengan apa namanya 2 ya, 2 bagi 3. Tapi apa namanya? Di sini V0 per VE ya yang dicari. Ya. Oke, kayaknya aku salah deh. Kebalik ngitungnya. It's okay. Ini kebalik ya, sorry. Oke, jadi harusnya V0 per VE cuman ya udah kita benerin deh. Jadi ini taruh bawah, ini taruh atas. Oke, ini juga. Ini juga. Ini juga kita balik. Ah, tulis aja lah. 5/8. Oke, akar 5/8 itu adalah 0,79 atau ya kakak ambil 3 angka di belakang koma deh. 0,79 ya, 2 angka juga boleh lah. Kalau di OSK tapi ambil 1 angka ya guys ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi nilainya seperti itu ya. Perbandingannya adalah akar 5/8 artinya V0-nya lebih kecil daripada V lepas. Dan itu make sense ya. Karena kan kalau kecepatannya V lepas ya dia akan lepas sampai jarak tak hingga gitu. Bukan berhenti di ketinggian maksimum 5/2R. Jadi V0-nya pasti lebih kecil daripada VE. Jadi VE0 per VE-nya atau V escape-nya pasti lebih kecil. Dan di sini perbandingan jelas bahwa V0 per VE hanyalah 0,79. Hanya sekitar 80% dari kecepatan lepas. Oke, dengan demikian tamat ya teman-teman. Kita sudah menghatamkan atau menyelesaikan modul FZTI kesemuanya 10 modul. Nah, setelah ini teman-teman kakak bisa jamin kalau teman-teman memang mencapai titik ini, maka teman-teman sudah siap banget buat OSK. Bahkan lewat OSP pun kayaknya teman-teman juga udah siap gitu. Tapi nanti buat OSP masih ada modul lanjutan yang akan kita bahas ya. So, selamat kepada semuanya dan sampai jumpa pada video pembahasannya. Sampai jumpa pada video berikutnya ya nanti untuk membahas lanjutan konsep kita. Oke, sampai jumpa teman-teman pada lanjutan FJTI nanti di modul 11. So, jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. See you guys.